mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, gue mau ngingetin nih, jangan lupa buat terus maintain relasi kita dengan Tuhan. Baik lewat saat teduh, berdoa, dan berpuasa. Selain itu, gue juga gak bosen-bosen nih buat ngajak kalian semua yang ada di Bandung untuk ibadah onsite bareng di setiap hari Minggu jam 11.30 tentunya di Pasir Koja 58. Kan bisa langsung datang aja ya. Yuk datang dan ajak teman-teman kalian juga. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kan bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. So, selamat memberi. Sekian info-info kali ini, yuk kita siapin hati dan pikiran kita untuk beribadah. So, happy weekend and God bless you. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle.
Halo Kampus Connection, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Kita sama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaannya untuk kita semua. Seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, bulan Agustus ini di mana mungkin sebagian kita ada yang masih libur kuliah, ada yang akan segera masuk kuliah, ada yang mulai mengerjakan tugas akhir juga, tetapi kita akan mencoba sama-sama kita belajar untuk mengevaluasi diri sendiri untuk kita memasuki semester yang baru ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita berlanjut lebih jauh di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada satu kisah ilustrasi yang pernah saya baca seperti ini. Suatu hari ada sebuah konser musik yang diadakan di satu kampus. Para mahasiswa, dosen, orang tua, serta media datang untuk menghadiri dan meliput konser tersebut. Beberapa mahasiswa dan orang tua dari mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengisi acara di konser tersebut. Semua orang masuk ke dalam ruangan konser dan semua duduk di tempat yang sudah disediakan. Lalu datanglah seorang mahasiswa, katakanlah namanya Jono. Gitu. Dia datang sendirian, lalu dia ambil tempat duduk, dia duduk. Di sebelahnya ada mahasiswa lain yang dia tidak kenal, sebut saja namanya Doni. Konser pun dimulai, semua pengunjung menikmati. Acara berjalan dengan lancar. Sampailah di penghujung konser. Kali ini para orang tua dari mahasiswa mereka maju tampil untuk menyanyikan sebuah lagu. Lalu saat lagu mulai dinyanyikan, si Jono ini berkata dengan iseng kepada si Doni. Tadi walaupun Jono ini gak kenal ya sama yang Doni. Wah lucu banget, suaranya jelek ya. Kenapa ya dia bisa diizinin ngisi acara ya, suaranya jelek gitu. Lalu si Doni menoleh dengan kesal ke arah Jono dan berkata, dia mama gua. Gitu. Si Jono ini malu banget, sorry. Dia berusaha membenarkan pernyataannya. Sorry, maksudnya bukan itu, sorry. Bukan masalah orangnya, tapi lagunya jelek, lirik dan nadanya aneh, gak cocok lah gitu. Kemudian dengan nada yang masih kesal, Doni menjawab lagi kepada Jono, lagunya itu gua yang ciptain. Teman-teman, kalau ini sebuah real story, pasti lucu banget kita melihat mereka berdua di situ. Dan kalau kita ada di posisi Jono, kita pasti malu banget dan merasa bersalah. Kalau kita ada di posisi si Doni, kita pasti kesel, jengkel banget gitu. Ini orang gak kenal sama gua, bisa-bisanya dia ngejek mamah gua, bisa-bisanya dia bilang lagunya jelek, gak cocok dan lain-lain. Ironisnya teman-teman, seringkali kita ini bertindak seperti si Jono. Niatnya sih iseng, niatnya mau memberikan pendapat atau sekedar ngobrol sama teman, cari topik satu sama lain. Tetapi yang jadi masalah, kita suka gak mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Akhirnya perkataan kita yang awalnya niatnya iseng, malah bisa menyakiti orang lain. Saya yakin sebagian dari kita pernah mengalami kejadian tersebut. Yang pernah mengalami dimanapun kalian lagi nonton. Boleh angguk-anggukan kepala? Maka dari itu teman-teman, firman Tuhan berkata dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Teman-teman, di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang membahas tentang menjaga perkataan, menjaga lidah. Kalau teman-teman sering mendengar frasa ini yang dibilang lidah tidak bertulang gitu. Atau mulutmu harimaumu. Ucapan adalah doa. Kenapa? Ya karena pada dasarnya kata-kata yang kita keluarkan, yang keluar dari mulut kita itu memang powerful dan memang sulit untuk menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Seringkali banyak masalah yang terjadi, miskomunikasi terjadi hanya karena perkataan kita satu dengan yang lainnya itu salah gitu. Coba kalau dipikirkan dan direnungkan, berapa banyak masalah relasi yang terjadi hanya karena miskom. Entah di rumah, entah di kampus, di gereja, di organisasi yang lain. Gara-gara satu kata yang keluar dari mulut kita atau perkataan melalui chat mungkin gitu. Gara-gara salah chat, typo,
bisa jadi masalah. Gara-gara hal yang sepele, tetapi karena kita teledor dalam kita berkata-kata, kita teledor dalam kita mengetik, bisa jadi satu masalah yang besar. Amsal 12 ayat 18 menuliskan seperti ini teman-teman. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dari satu mulut yang kita punya, dari satu lidah yang Tuhan berikan untuk setiap kita, bisa keluar dua hal yang berbeda. Yang baik atau yang buruk. Dengan lidah yang sama kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah yang sama juga kita bisa mendukakan hati Tuhan. Dengan mulut yang sama kita bisa memuji orang lain, membuat hari orang itu menyenangkan. Tetapi dengan mulut yang sama juga kita bisa membuat orang lain itu benci dan kepahitan sama kita. Ada beberapa hal yang saya rasa cukup relate dengan hidup kita sebagai mahasiswa nih. Berkaitan dengan masalah perkataan kita. Yang pertama teman-teman, kita bicara tentang bohong, kebiasaan bohong. Mulut yang berdusta menghina Tuhan. Gak jarang juga orang berbohong atau hanya mengatakan half truth. Atau orang bilang iya setengah kebenaran gitu. Kita sering membuat alasan untuk kebohongan-kebohongan seperti itu. Ada yang bilang white lies, bohong putih Kak. Ada yang bilang half truth. Tetapi teman-teman bukan itu yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan menuliskan seperti ini teman-teman, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Salah satunya adalah lidah dusta. Dan kemudian seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan. Tuhan benci dengan yang namanya kebohongan. Rasanya itu juga yang menjadi poin Yesus di dalam khotbah di bukit. Yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Di dalam satu bagian, di pasal yang ke-5 ayat 37. Ketika mengajarkan tentang yang namanya sumpah. Yesus mengajarkan seperti ini teman-teman. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Teman-teman, yang pertama tadi bicara tentang bohong. Yang kedua, hal yang selanjutnya, bicara tentang gosip. Saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar gosip dan mungkin pernah bergosip juga. Selentingan-selentingan yang gak sengaja masuk atau terdengar di kuping kita. Atau bahkan diceritakan oleh orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar kita. Biasanya berita negatif itu jauh lebih cepat tersebarnya dibandingkan berita yang positif. Gosip merupakan salah satu hal negatif yang cepat menyebarnya dan seharusnya bisa diredam dengan kita mengontrol mulut kita. Satu hal yang belum tentu kita tahu faktanya, kalau kita gak yakin, ya jangan diomongin ke orang lain. Teman-teman mungkin pernah ya punya teman atau punya kerabat, punya saudara yang hobinya gibah atau hobinya gosip. Katanya ya si A tuh gini. Tahu nggak kemarin tuh gini. Nah padahal belum tentu hal-hal tersebut ini benar gitu. Ada juga yang sengaja membuat gosip untuk menjatuhkan orang lain. Teman-teman ini udah termasuk berbohong, termasuk juga fitnah, bikin gosip lagi. Ingat teman-teman. Balik lagi kepada sikap hati kita. Jangan seneng kalau orang lain lagi digosipin atau dijelekin. Coba bayangkan kalau itu diri kamu. Gimana rasanya? Jadi kalau ada gosip, stop di kamu. Kalau kamu dengar hal buruk tentang orang, mau itu gak benar, mau itu benar sekalipun, stop di kamu. Ingetin juga ke orang yang ngegosipin itu ke kamu, bahwa itu gak baik. Gak ada untungnya kita ngomongin orang lain. Gak ada untungnya kita ngomongin teman kita gitu. Belum tentu orang itu tahu apa yang kita omongin. Akan lebih baik ketika ada hal-hal seperti itu kita klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Beritahu kepada yang bersangkutan. Bukan dengan bergosip, bukan dengan ngomongin di belakang. Siapa bergunjing membuka rahasia. Sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang besar mulut. Tadi kita ngomongin tentang bohong, kita ngomongin tentang gosip. Yang ketiga kita ngomongin tentang menggerutu atau ngedumel atau grumpy gitu. Yang ini mungkin kelihatannya mungkin biasa aja gitu. Ya kan gak apa-apa lah Kak, melampiaskan perasaan. Teman-teman, menggerutu atau ngedumel itu merupakan cerminan dari hati kita yang lagi gak bersyukur. Ya dong, kalau kita lagi bersyukur kan gak mungkin kita ngedumel atau mengeluh. Aduh capek, aduh bosen, aduh kenapa sih harus seperti ini, gak ada yang bisa lebih bagus apa, males banget sih, harus kuliah ya, draining banget, aduh.
Satu hal yang mau saya sampaikan teman-teman, kita bisa memilih. Kita bisa memilih mau mengeluh atau kita bisa memilih mau bersyukur dengan keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Lagi capek kuliah, kita bisa ngeluh, aduh capek banget. Atau kita bisa bersyukur, Tuhan makasih ya saya masih bisa kuliah dengan produktif dan masih punya kesibukan. Lagi capek sama keadaan, lagi emosi rasanya gitu ya. Kita bisa pilih respon kita bisa mengeluh, kenapa sih hidup gua rasanya susah banget. Kenapa sih mau apa-apa gue harus berjuang dulu? Kenapa sih gak kayak dia segala enak, segala gampang? Atau kita bisa memilih untuk bersyukur, Tuhan terima kasih untuk kondisi saya saat ini. Saya yakin Tuhan lagi melatih saya untuk bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Lagi galau, lagi frustasi, sama. Kita bisa memilih mau mengeluh atau kita bisa memilih untuk bersyukur dalam kondisi yang ada. Semua bicara tentang pilihan dan kebiasaan kita. Jadi teman-teman, biasakan bersyukur. Memang sih rasanya kalau ngomong gampang. Tetapi saya yakin Tuhan pasti akan memampukan kita. Bersyukurlah di dalam segala hal. Yang keempat teman-teman, tentang ngomong kasar. Mulut kita seringkali digunakan untuk berkata-kata kasar. Berapa jenis hewan kebun binatang yang keluar dari mulut kita? Kata-kata kotor, mengumpat, mencaci dan lain-lain. Hal ini terjadi di dalam segala kondisi. Baik kita lagi senang maupun kita lagi sedih atau bahkan kita lagi marah. Lagi senang kita refleks merespon dengan nama binatang. Lagi marah kita ngatain orang yang kita kesel dengan berbagai caci maki. Teman-teman saya pikir gak perlulah kita mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ada satu quotes yang bilang seperti ini. If you don't have something nice to say, don't say anything. Kenapa? Karena apa yang keluar dari kita itu mencerminkan siapa kita. Kalau kamu gak punya sesuatu hal yang baik atau kamu hanya punya sesuatu hal yang buruk, lebih baik kamu gak ngomong lah. Gitu. Kamu tahan dirimu untuk ngomong. Karena apa yang keluar dari kita itu mencerminkan siapa diri kita. Kalau teman-teman pengen dikenal sebagai pribadi yang berpendidikan, pribadi yang berkelas, pribadi yang elegan, ya berkata-katalah seperti orang yang berpendidikan. Coba kita lihat presiden kita contohnya. Atau kita lihat anggota keluarga kerajaan Inggris misal gitu. Dan pejabat-pejabat yang lainnya. Cara mereka bergaul, cara mereka berkata-kata mencerminkan cara mereka hidup. Teman-teman jangan lupa juga kalau kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita anak raja. Masa anak raja omongannya sembarangan? Ayo come on, ubah cara kita berbicara. Katakan hanya apa yang perlu untuk kita katakan. Kalau kita punya masalah dengan lidah kita, tahu nggak teman-teman? Ini jauh lebih serius dari yang sekedar kita lihat. Ini bukan cuma sekedar mulutnya nggak kira-kira lah, gitu. Teman-teman, bermasalah dengan lidah kita merupakan gambaran dari masalah hati kita. Wow, satu hal yang jauh dari sekedar mulut saja, tetapi ternyata bermasalah dengan mulut kita itu adalah gambaran atau cerminan masalah yang ada di dalam hati kita. Seseorang dengan lidah yang kasar punya hati yang penuh dengan amarah. Seseorang dengan lidah yang selalu negatif, dia punya hati yang penakut. Seseorang dengan lidah yang terlalu aktif, dia punya hati yang gelisah. Seseorang dengan lidah yang terus-menerus membual, berdusta, dia punya hati yang merasa insecure. Seseorang dengan lidah yang kotor memiliki hati yang tidak murni. Seorang yang selalu mengeluh, dia yang selalu mengkritik, mungkin dia memiliki hati yang pahit. Apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Lalu pertanyaannya bagi kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang sesuai dengan firman Tuhan yang perlu kita lakukan? Hal yang pertama, menjaga dan membersihkan hati kita. Seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari teman-teman. Ada tertulis di dalam Amsal 4 ayat ke-23, satu ayat yang sangat populer. Yang saya yakin sebagian besar dari kita pasti pernah mendengarnya. Ayat tersebut menuliskan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Teman-teman, jelas banget di sini, apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang keluar lewat mulut kita. We speak good or we speak bad, itu memancarkan isi hati kita. Apakah ini baik atau buruk? Apakah hati kita bersih atau kotor?
Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita terus menjaga agar hati kita tetap murni, agar hati kita tetap bersih. Saya mau memberikan perumpamaan seperti ini teman-teman. Seumpama sebuah toren penyimpanan air di atas rumah kita. Toren tersebut isinya air keruh, kotor. Kita berusaha untuk kasih filter di dalam rumah, di setiap keran air yang ada. Kita kasih filter, pakai ini, pakai itu, segala macam supaya air yang keluar dari keran jadi bersih. Mungkin bersih, tetapi jadi repot. Harus ganti filter, belum lagi kalau mampet, belum lagi nanti kalau jebol dan lain-lain. Yang jadi masalah kan torennya kotor. Ya harusnya torennya yang dibersihin dong. Bukan mencari solusi temporary dengan pasang filter di ujung-ujung keran yang ada di rumah. Torennya dibersihin, air yang mengalir keluar bersih tanpa harus pasang-pasang filter ini itu lagi. Hasilnya yang keluar dari keran bersih. Teman-teman, hati kita seperti toren itu gitu. Kalau hati kita kotor, mau segimanapun kita pakein filter yang temporary, filter buat menahan ucapan, tindakan, pemikiran, suatu saat pasti jebol juga. Solusinya apa? Ya bersihin hatinya. Sehingga apa yang keluar juga bersih gitu. Dari hati yang bersih terpancar kehidupan yang baik. Bersihkan hati kita. Yang kedua teman-teman, minta pertolongan Tuhan. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan untuk mengendalikan hati dan mulut kita. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kenapa? Ya hidup kita saat ini adalah bukti nyata akan hal itu. Kita tidak bisa mengendalikannya sendiri. Pemazmur menuliskan seperti ini teman-teman. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita mengendalikan apa yang keluar dari hati dan mulut kita. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk membantu kita menjaga hati dan ucapan kita. Yang ketiga teman-teman, berpikir sebelum berbicara. Libatkan pikiran kita sebelum kita berkata-kata. Bukan yang asal ceplas-ceplos tanpa dipikir gitu. Yakobus 1 ayat yang ke-19 menuliskan seperti ini teman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan lambat juga untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Hal ini terjadi sesuai dengan urutannya. Kalau kamu pasang telinga untuk cepat mendengar, maka kamu akan lambat berbicara. Kamu dengerin, pasang telinga denger, gak asal ceplas-ceplos, kamu denger, dan kemudian kamu baru merespon dengan berbicara. Kamu lebih cepat mendengar, kamu akan lambat berbicara. Kemudian selanjutnya, kalau kita lambat berbicara, maka kita juga akan lambat untuk marah. Teman-teman, kalau kita punya masalah dengan marah-marah, kita punya amarah yang meledak-ledak, cobalah untuk lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Teman-teman mahasiswa, di dalam waktu dekat ini kita akan memasuki awal semester yang baru. Hari ini sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus. Ada momentum untuk kita memulai sesuatu yang baik. Purify our heart, memurnikan hati kita, serta memfokuskan kembali hidup kita di track yang benar, supaya kita bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Tuhan, kami berdoa, ajarkan kami untuk bisa menjaga perkataan yang keluar dari mulut kami. Ajarkan kami untuk bisa menjaga semua yang kami keluarkan dari mulut kami. Ajar kami juga Tuhan untuk menyingkirkan semua kebohongan yang ada, semua gosip yang ada, semua kata-kata kotor yang ada, semua hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, biar itu kami singkirkan dari kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa senantiasa berkata jujur. Ajarkan kami untuk bisa berkata-kata yang positif, berkata-kata yang saling membangun satu sama lain. Hari ini kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kami, supaya kami bisa berkata-kata dengan baik. Supaya kami bisa berperilaku dengan baik. Supaya apa yang keluar dari mulut kami, itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan,
untuk hari ini. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada kecukupan yang dari Tuhan. Tuhan yang mencukupkan semua yang Kau perlukan. Tuhan yang membuat semua pekerjaan tangan-Mu berhasil. Di tengah-tengah masa perkuliahan-Mu di semester yang baru, Tuhan yang mempertemukan Kau dengan para dosen yang tepat, dengan teman-teman yang tepat, dengan kelas-kelas yang terbaik. Biar kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan-Mu. Terimalah kasih Tuhan, sukacita, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Jangan diabaikan. Latih diri kita untuk punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Kenapa? Sebab Allah selalu bersedia menuntun kita melewati setiap musim kehidupan yang ada. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.